Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dwi Aryani. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam. Saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 4 Batang. Pada hari ini, 13 Desember 2022, dengan membawa SKBS dan formulir pendaftaran UKIN untuk uji kinerja UKM PPG dalam jabatan, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 8 dengan materi sistem peredaran darah, topik organ jantung, dan faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem-based learning berbantuan video augmented reality. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan siang atau belum? Ya, nanti setelah pelajaran kalian makan siang ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan siapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat. Ada yang tidak berangkat hari ini? Lapor, Bu. Hari ini hadir semua. Hari ini hadir semua. Ya, alhamdulillah, berarti kita dalam keadaan sehat semua. Oke. Bu Devi akan mengecek kesiapan kalian untuk belajar. Silakan dicek kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah. Kalian ada sampah atau tidak? Ada ya. Bagus. Kemudian disiapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Ayo dikeluarkan semua. Sudah semua? Bagus. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, coba Bu Devi mau dengar yel-yel kita dulu di dari sana. SMP Negeri 4 Batang. Hidup cerdas. Yes. Si. Oke. Semangat ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke. Nah, kalian masih ingat tidak dengan pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Komponen-komponen darah. Iya, komponen-komponen darah. Ada yang masih ingat komponen darah itu ada apa saja? Coba tunjuk tangan, siapa yang masih ingat? Karafi juga? Ada? Plasma darah, Plasma darah, merah, sel darah putih, sama keping darah. keping darah. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kemudian, nama lain dari sel darah merah apa? Yang masih ingat? Eritrosit. Kemudian nama lain dari sel darah putih? Leukosit. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, kita akan belajar tentang organ jantung dan faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ya, Bu Devi ada gambar seperti ini. Coba kalian praktekkan, ya. Praktekkan dengan kalian yang ada di atas. Apa yang kalian rasakan? Ada yang berdetak? Ada. Apa kira-kira organ ini yang bergerak? Jantung. Ya, organ jantung. Nah, apakah kita bisa menyuruh jantung untuk berhenti berdetak? Tidak bisa. Iya
menjelaskan struktur dan fungsi jantung. Ya, menjelaskan struktur dan fungsi jantung. Yang kedua, siapa juga? Ya, Nasrul, silakan. Menentukan rata maksimal denyut jantung. Ya, menentukan rata maksimal denyut jantung. Yang ketiga, Menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. ya, yang keempat, Saya ya silakan Fadila. menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh jenis dan intensitas aktivitas serta jenis kelamin dengan frekuensi denyut jantung. Ya, penilaian yang akan Bu Devi lakukan pada hari ini, yang pertama, Bu Devi akan menilai sikap kalian. Penilaian sikap itu dinilai dari apa sih? Dari keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti Bu Devi akan memberikan kalian soal evaluasi, kemudian ada juga soal kuis di tengah-tengah pembelajaran. Dan yang ketiga, keterampilan, yaitu dinilai dari apa? Dari kegiatan praktik dan pengamatan kalian terhadap permasalahan yang nanti akan kita selesaikan. Kenapa sih penting kita belajar tentang organ jantung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kenapa? Yang pertama, kita akan bisa memperdalam pengetahuan tentang salah satu organ penyusun tubuh, yaitu apa? Jantung. Kemudian yang kedua, kita harus mensyukuri nikmat. Jadi setelah kita mempelajari tentang jantung, kemudian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jantung, kita akan bisa bersyukur kepada siapa? Tuhan yang telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga jantung kita berdetak secara normal, bekerja secara normal. Dan yang ketiga, kalian pasti akan bisa menjaga kesehatan jantung kita. Ya, betul. Kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama ada kegiatan awal, dan kemudian yang kedua, kalian akan merumuskan masalah dari gambar yang akan Bu Devi tayangkan di slide PowerPoint nanti. Kemudian yang ketiga, kalian akan melakukan percobaan atau praktek dan melakukan pengamatan. Kemudian yang keempat, kalian nanti akan menyajikan hasil pengamatan kalian, ya, atau hasil diskusi kalian. Dan yang kelima, akan mengerjakan soal evaluasi di akhir pembelajaran. Sebelum Bu Devi melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bu Devi akan mengetahui atau akan mengetes kemampuan awal kalian. Ya, silahkan keluarkan kertas, masing-masing anak satu kertas, kemudian diberi nama. Sudah dikeluarkan semua? Sudah. Nah, silakan kerjakan soal yang ada di slide PowerPoint. Ya, silakan kerjakan sendiri. Yuk dikerjakan. Soal yang pertama itu apa sih fungsi jantung? Kemudian yang kedua, apakah kerja jantung dapat kita kendalikan? Dan yang ketiga, bagaimana denyut jantung orang yang sedang duduk santai dengan orang yang sedang berlari? Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Nah, ya, jadi kenapa ya? Ya, mana ini lagi dulu. Jadi kenapa? Ya, yang sudah. Oke, berarti cek satu persatu ya. Oke, jawabannya setelah dicek, ternyata kalian sudah paham semua ya tentang apa fungsi jantung. Ya, jawabannya sudah betul. Coba, apa sih fungsi jantung? Siapa yang mau menjawab? Iya, Nasrul. Memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, terima kasih. Cukup untuk tes kemampuan awalnya. Nah, kemudian kegiatan berikutnya Bu Devi akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Bu Devi sudah membentuknya. Silakan disimak. Kelompok 1 Dimas, 3 Arafi, Aulia, Alfian. Kelompok 2 ada Abdi, Syafiq, Sintara, Fadilah, Rizky. Jadi silakan berkelompok. Di bawah alat tulisnya, di bawah perangkatnya nanti bisa mengatur.
Cek dulu, kemudian ditulis identitas kelompoknya dan ditulis kelompok berapa. Sudah ya? Nah, setelah kalian cek, coba dibuka kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini, yaitu kegiatan 1 dan kegiatan 2. Sudah ada pada LKPD kalian. Bu Devi punya gambar. Nah, silakan diperhatikan. Ada gambar 1. Gambar apa ini? Gambar 1. Orang sedang duduk santai, silir-silir ya di tepi danau. Kemudian gambar yang kedua, orang jogging. Ya, orang yang sedang jogging. Nah, dari kedua gambar ini, apa hubungannya denyut jantung dengan dua gambar tersebut? Atau dengan aktivitas yang ada pada gambar tersebut? Kemudian, setelah kalian pikirkan, nah, coba tuliskan pertanyaan. Ya, pertanyaan apa yang muncul atau rumusan masalah apa yang muncul yang nantinya bisa kita selesaikan pada hari ini terkait materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Yuk, dibuat rumusan masalahnya per kelompok. Buat pertanyaan. Kalau bisa satu kelompok 2 pertanyaan ya. Oke. Sudah dapat pertanyaannya? Sudah ya? Sudah kelompok 5 sudah? Oke, bagus sekali. Ada yang mau mencoba merumuskan pertanyaan? Yuk, tunjuk tangan. Ya, oke Pak Dilan, silakan. Apakah denyut jantung kedua gambar itu sama? Mengapa? Apakah kedua denyut jantung pada gambar tersebut sama? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Dilan. Yang kedua, siapa yang mau mencoba? Kelompok 1. Coba. Ya, Rafli. Apakah perbedaan denyut jantung pada kedua gambar tersebut? Apakah perbedaan denyut jantung pada kedua gambar tersebut? Oke, boleh. Tepuk tangan untuk Arfi. Ya, silakan. Faktor apa yang mempengaruhi cara kerja denyut jantung? Faktor apa yang mempengaruhi denyut jantung, begitu ya? Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sina. Ada lagi? Dari rumusan masalah yang telah kalian coba sampaikan, Bu Devi akan merefleksikan rumusan masalah apa yang akan kita selesaikan pada hari ini atau akan kita pecahkan pada hari ini, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Nah, silakan pelajari LKPD yang sudah kalian terima. Siapkan peralatan yang akan digunakan. Di pertemuan lalu Bu Devi sudah meminta kalian untuk membawa HP. Ya, dibawa semua hari ini? Yang bisa dikeluarkan sekarang. Nah, jadi dalam melakukan mengerjakan LKPD itu harus ada pembagian tugas. Ada yang menulis, ada yang melakukan pengamatan. Oke, kegiatan 1. Silakan kalian scan ya kode barcode atau QR kode yang ada pada LKPD di masing-masing kelompok. Untuk apa? Untuk menonton video tentang organ jantung dan fungsinya ya. Jadi sebelum kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jantung, kita harus mempelajari dahulu yaitu organ jantung dan fungsinya. Silakan scan. Sudah? Coba lagi. Oke, sudah di-scan? Sudah? Kelompok ini? Sudah, ya. Di situ ada video augmented reality atau AR. Jadi videonya berbentuk 3 dimensi, bisa kalian putar-putar ya. Itu kalau angkanya diklik, itu nanti keluar organ jantungnya namanya apa dan fungsinya apa. Coba dikeraskan suaranya. Ini bisa? Sudah dikeraskan belum?
Ya. Itu bisa diklik ya angkanya dan kalian isikan bagian-bagian cantum beserta linknya di LKGD. Jelas ya semuanya ya? Sudah lengkap semua? Sudah. Bu Devi punya kuis ya, yang ada pada grup WhatsApp kita. Linknya ada di situ. Kuis, silakan diklik linknya. Berbentuk Google Form. Sudah selesai? Sudah. Cek ya. Oke, ternyata banyak yang 100. Apa nih? Andika, kemudian kapan? Ya. Andika mana Andika? Ya Andika. Soal yang pertama, coba. Perhatikan gambar cantum berikut. Bagian yang ditunjukkan pada huruf D dan B adalah apa jawabannya? Serambi kanan dan bilik kiri. Ya, serambi kanan dan bilik kiri. Sudah betul semua? Sudah. Sudah tahu ya bagian-bagian dari cantum dan fungsinya. Oke? Sudah dapat semua belum? Sudah. Bagus. Nah, kita lanjutkan lagi penyelidikannya. Oke, kegiatan yang kedua, baca langkah-langkahnya apa yang harus kalian lakukan dan praktekkan, yaitu tentang menghitung denyut jantung. Caranya bagaimana? Ya, dibaca ya. Siapa tiap kelompok ada perwakilannya, laki-laki dan perempuan. Kelompok 1, siapa yang mau mempraktekannya? Aulia sama laki-laki? Dimas. Kelompok 5? Zona sama Kontano. Oke. Dibaca aturannya, kemudian kalian praktekkan. Oke, dibaca yang aktivitas 1. Mintalah temanmu untuk duduk dengan tenang selama 1 menit. Kemudian oke, sekarang ini kan kalian sudah duduk tenang ya. Dicek denyut nadi teman kalian, dipraktekkan, dicari. Siapa tadi yang mau mempraktekkan? Aulia. Berarti yang mencari Arafi, mencari denyut nadinya. Dimas yang mencari denyut nadinya Aulia. Coba. Stopwatch-nya selama 1 menit, oke? Yang kedua, kalian disuruh apa? Berjalan santai selama 1 menit. Oke, orangnya sama ya tadi. Berjalan santai. Yuk, tiap kelompok 2 arah, laki-laki dan perempuan. Kalian saja relax, santai. Komputer-komputer Santai. Selama 1 menit. Nah, silakan hitung video jalan teman kalian. wes Yang udah Pak. Udah, jumlah. Ayo hitung langsung. Nah, sekarang berjalan santai 2 menit. Oke, sudah. Kegiatan yang ketiga yaitu lari-lari kecil selama 1 menit. Silakan. Yuk, lari-lari
Nah, silakan diisi. Lagi, mau lagi, lari 2 menit ya. Silakan ya. Ayo isi. Diisi LKPD-nya. Diisi. Tadi kan jalan santai dengan lari-lari, berarti intensitas aktivitasnya sama atau beda? Jalan santai gitu kan. Terus kalau lari-lari kan membutuhkan energi yang lebih besar. Oksigen kan nafasnya jadi ngap-ngap gitu kan, butuh oksigen yang lebih banyak. Nah, ketika kita menghirup oksigen dalam tubuh itu, denyut jantung kita juga akan lebih bekerja keras, ya nggak? Lebih kencang ya. Sekarang waktunya presentasi ya. Setelah kalian menganalisis data, silakan ada yang mau maju kelompok pertama yang akan presentasi. Kelompok 5, silakan. Yang presentasi yang organ-organ jantung, yang organ-organ jantung dan fungsinya ya. Yang lainnya, tolong mendengarkan dan siapkan satu pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, nama bagian jantung yaitu aliran darah ke tubuh. Fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke tubuh. Kemudian nomor 2, aorta. Fungsinya membawa darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nomor 4, serambi kiri atrium. Fungsinya menerima darah dari paru-paru. Nomor 5, bilik kiri ventrikel. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. 7. Pembuluh nadi, arteri, pulmonaris, fungsi tempat pertukaran CO2 dengan O2. Ya. Oke, apakah dari teman-teman ada yang berbeda jawabannya? Sama ya? Ada yang ditanyakan? Silahkan dari kelompok 4 silahkan. Apa perbedaan arteri dan vena? Apa perbedaan dari arteri dan vena? Perbedaannya apa? Pembuluh arteri meninggalkan jantung, Ya. pembuluh vena ke jantung. Oke, pembuluh arteri meninggalkan jantung. Aliran darahnya berarti ya, darahnya meninggalkan jantung. Sedangkan pembuluh vena kembali ke jantung. Makanya dinamakan pembuluh balik. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kegiatan yang kedua, siapa yang presentasi? Ayo kelompok 2 silakan. Presentasi atau kelompok 1? Satu. Mau kelompok 1? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan praktik yang kami lakukan. Yang pertama dari duduk tenang. Untuk duduk denyut jantung siswa laki-laki selama 1 menit 52. Dan untuk siswa perempuan 41, siswa perempuan 47. Berjalan santai 1 menit, siswa laki-laki denyut jantungnya 76, siswa perempuan 64. Berlari lari kecil 1 menit, denyut jantung siswa laki-laki 105, siswa perempuan 84. Oke, cukup dulu. Apakah ada yang menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1? Tabel pengamatannya? Apakah sama seperti itu? Tidak. Tadi kan setelah kita simpulkan berarti siswa laki-lakinya lebih tinggi ya denyut jantungnya daripada perempuan ya. Ada yang berbeda?
Ada semua. Ada langsung kelompok 5. Kelompok 2 bagaimana hasilnya? Siswa laki-laki duduk tenang selama 1 menit adalah 84. 4. Untuk siswa perempuan duduknya selama 101. Setelahnya Duduk tenang selama 1 menit adalah 101. ya, yang lainnya bagaimana? Lebih besar ya? Ya, ketika kita lihat dari kelompok lain, hasil kelompok lain, yang siswa perempuan itu lebih apa namanya? Lebih banyak frekuensinya daripada siswa laki-laki. Itu udah benar apa belum? Udah nggak apa-apa. Artinya kan kita percobaan itu melaporkan apa yang kita amati, gitu ya. Dengan rumus apa menentukan rata denyut jantung? 208 dikurangi 0,7 Ya. 0,7 kali tentukan rata-rata maksimal detak jantung orang berumur 26 tahun dan tentukan perkiraan jumlah detak jantung maksimalnya ketika orang tersebut duduk santai. Ya, silakan. Jadi cara menghitung rata denyut jantung itu menggunakan rumus 208 kurangi 0,7 dikali usia. Contohnya 208 dikurangi 0,7 dikali usianya 26 tahun. Mendapatkan hasil 189,3 ppm. Oke, tepuk tangan untuk Karafi. Ada pertanyaan? Tadi ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, seras. Tanyanya sama satu. Apa saja faktor yang mempengaruhi denyut jantung? Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi denyut jantung? Faktor yang mempengaruhi denyut jantung antara lain aktivitas tubuh, usia, jenis kelamin, lalu komposisi yang lainnya. Apalagi satu lagi? Suhu tubuh. Suhu tubuh. Ya, betul. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, silakan Mbak ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan presentasi dari teman-teman kita, mari kita analisis dan kita evaluasi hasil pemecahan masalahnya ya tadi. Yang pertama ini adalah bagian-bagian jantung dan fungsi. Tadi jawabannya sudah seperti ini semua atau belum? Sudah. Aorta fungsinya apa? Membawa darah dari kulit kiri ke seluruh tubuh. Serambi kanan fungsinya menerima darah yang berasal dari tubuh. Oke. Manakah di antara kegiatan berlari selama 1 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Jawabannya, kalian lari selama 1 menit dengan lari selama 2 menit, suhu tubuhnya lebih tinggi mana? Selama 2 menit. Kalau suhu tubuh meningkat, artinya apa? Artinya kita memerlukan banyak oksigen dan metabolisme tubuh menjadi lebih cepat, ya. Jadi denyut jantungnya akan lebih cepat juga. Bu Devi akan mengumumkan kelompok terbaik ya, dari jawaban-jawaban LKPD-nya, kemudian dari presentasi tadi ya, ada hadiah atau reward untuk kalian. Kelompok terbaik jatuh ke kelompok 5. Selamat perwakilan kelompok 5. Ada reward. Dapat wafer Jen. Aduh, terima kasih ya. Silakan. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Nah, sekarang penguatan materi dari Bu Devi. Sudah kalian mengenal bagian-bagian jantung kan? Sekarang dijawab ya. Bagian nomor 1 itu bagian apa namanya? Aliran darah. Itunya, organnya itu namanya apa? Aorta. Iya, aorta. Betul sekali. Yang kedua kira-kira apa ini? Coba apa betul? Iya, arteri pulmonalis. Yang ketiga? Vena pulmonalis. Coba apa betul? Iya, betul sekali. Yang keempat? Siapa mau jawab? Yang keempat? Serambi kiri. Ya, apa?
berbeda. Yang pertama Usia. jenis kelamin, suhu tubuh, aktivitas tubuh. Sekarang waktunya kita menyimpulkan bersama. Coba Bu Devi mau dengar kesimpulan kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan ini. Siapa yang mau menyimpulkan kesimpulan pertama? Siapa? Alfian. Oke, Alfian. Yang lain dengarkan. Organ utama jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kesimpulan yang kedua siapa? Ya silakan Mbak. Untuk menentukan daratan maksimal denyut jantung adalah 200 kali usia. Iya. Yang ketiga silakan Zona. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain jenis kelamin, jenis aktivitas, dan intensitas. Ya, faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain ada jenis kelamin, jenis aktivitas, dan intensitas aktivitas atau lamanya kita beraktivitas. Kemudian ada suhu tubuh dan tadi apa? Komposisi ion. Nah, sekarang silakan buka grup WhatsApp. Bu Devi sudah mengirimkan link soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yuk, kerjakan. Kalau sudah selesai, dikirimkan linknya ke Bu Devi. Oke, waktunya selesai, dikerjakan, dikumpulkan. Sekarang kita refleksikan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, anak ya. Nah, apakah pembelajaran kali ini menarik? Nah, pada kegiatan apa yang menurutmu menarik tadi? Yang lari-lari, terus mempraktekkan denyut jantung. Ya, terus apa lagi? Yang menonton video itu menarik gak? Pakai augmented reality ya. Nah, itu kalian bisa melihat gambar jantung itu hampir nyata karena 3 dimensi ya bentuknya ya. Nah, kemudian tadi kalian sudah mempelajari materi apa saja hari ini? Organ dan fungsi jantung, apa lagi? Frekuensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ya, sudah paham semua ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut? Tidak ada. Baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan nanti kalian pelajari materi pembuluh darah dan peredaran darah pada manusia, ya, yang ada di buku paket itu ada. Silakan dipelajari, oke? Nah, oke, karena waktunya sudah habis dan kalian juga sudah capek ya tadi lari-lari. Bu Devi akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bisa memberikan